Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kekhusyuan salat Rasulullah, sahabat dan orang-orang saleh lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali, buat paling ampuh untuk meraih kekhusyuan salat adalah menyingkirkan perkara-perkara yang mengganggu perhatian hati. Namun perkara-perkara yang mengganggu itu tidak mungkin disingkirkan kecuali dengan menyingkirkan sebab-sebabnya, baik sebab yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri sendiri orang yang salat itu. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menuturkan beberapa penggalan kisah tentang orang-orang yang khusyuk salatnya, termasuk kisah orang-orang yang lebih mengutamakan kekhusyukan. Dikatakan mengutamakan kekhusyukan karena ketika ada sesuatu yang menyebabkan terganggunya kekhusyukan, mereka tak sungkan untuk menyingkirkannya. Dimulai dari sosok Rasulullah SAW yang tentunya adalah pemimpin para khasyi'in atau orang-orang yang khusyuk salatnya. Diriwayatkan pada suatu ketika beliau salat mengenakan khamisah, sejenis kain segi empat berbahan sutra atau kain wol yang bagian atasnya dihiasi renda-renda atau madik-madik. Khamisah itu merupakan persembahan dari Abu Jahim. Usai salat mengenakan khamisah tersebut, beliau langsung melepaskannya seraya berkata, "Pergilah kalian kepada Abu Jahim membawa khamisah ini, sebab baru saja ia mengganggu salatku. Lalu bawa saja kepadaku Anbijaniyah Abu Jahim." Anbijaniyah sendiri itu ialah kain yang mirip dengan khamisah, tetapi tidak ada manik-maniknya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah memerintah untuk mengembalikan pasangan sandalnya dan menggantinya dengan pasangan sandal biasa. Alasannya, karena pada saat sholat, beliau sempat melirik pasangan sandal tersebut dan mengganggu perhatiannya. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW pernah mengenakan sandal, namun beliau terkagum dengan sandal itu karena saking bagusnya. Beliau pun lantas bersujud dan berucap, "Tawada'tu li Rabbi Azza wa Jalla kay la yamkutani." Artinya, aku tawaduk kepada Tuhanku agar dia tidak murka kepadaku. Begitu keluar, Rasulullah langsung memberikan sandal itu kepada peminta yang pertama kali ditemuinya. Dikisahkan pula, saat takbiratul ihram, di tangan beliau ada sebuah cincin emas. Kemudian usai sholat dan berada di atas mimbar, Rasulullah langsung melemparkan cincin tersebut sambil berkata, "Cincin ini telah menggangguku, mengganggu pandanganku, juga mengganggu pandangan kalian." Berikutnya dari kalangan sahabat, dikatakan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada saat datang waktu sholat, hatinya berdebar-debar dan wajahnya langsung berubah, pertanda kekhusyukan sudah datang sebelum dirinya sholat. Begitu ditanya, ia menjawab, "Mengapa engkau demikian, hai Amirul Mukminin?" Dijawabnya, "Waktu amanat yang ditawarkan Allah kepada langit, bumi dan gunung telah datang. Namun mereka menolak untuk mengembannya. Mereka takut untuk menerimanya, dan akulah yang mengembannya." Diriwayatkan oleh Ali bin Al-Husain bahwa ketika berwudu kulit Ali bin Abi Thalib terlihat menguning. Begitu ditanya oleh salah seorang keluarganya, "Apa yang telah menimpamu pada saat wudu?" Ia menjawab, "Apakah engkau tahu bahwa di hadapanku ada zat yang menginginkanku berdiri?" Ada lagi sahabat Abu Talhah yang pada suatu ketika sholat dengan sebuah pohon sebagai penghalangnya. Di tengah sholat, ia dikejutkan oleh seekor burung kecil yang terbang di atasnya. Tak sadar, sekilas matanya menoleh ke arah burung tersebut. Akibatnya, ia lupa beberapa rakaat yang telah dikerjakannya. Sewaktu jumpa dengan Rasulullah SAW, Abu Talhah menceritakan kejadian yang pernah dialaminya itu. "Wahai Rasul, pohon ini adalah sedekah dariku, maka kelolalah pohon ini sesuai dengan yang kau kehendaki." Sahabat lainnya pernah mengisahkan bahwa dirinya sholat dengan pohon korma sebagai penghalang sholatnya. Rupanya, pohon korma saat itu sangat penuh dengan buah. Karena merasa terkagum, ia pun meliriknya. Akibatnya, ia lupa dengan jumlah rakaat sholatnya. Saat berjumpa dengan Uthman bin Affan, lelaki itu menceritakan apa yang dialaminya. Ia mengatakan, "Pohon kurma ini adalah sedekah, maka jadikanlah untuk perjuangan di jalan Allah." Namun Uthman kala itu membelinya dengan harga tertentu. Rupanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat di atas melakukan semua itu demi memutuskan segala yang akan menjadi bahan pikiran, sekaligus menebus kekurangan yang ada di dalam sholatnya.
Selanjutnya kita beranjak kepada kisah orang-orang yang telah meneguk kenikmatan sholat. Dikisahkan pada suatu hari, Al-Rabi' pergi bersama Ibnu Mas'ud ke tukang pandai besi. Begitu melihat perapian yang ditiup dan api yang menyala nyata, ia terkejut hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibnu Mas'ud lalu duduk dekat kepalanya hingga waktu sholat. Namun Al-Rabi' masih saja belum tersadar. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengendong Al-Rabi' ke rumahnya. Tetapi tetap Al-Rabi' tidak sadarkan diri hingga 5 waktu sholat tertinggal. Pada saat itu, Ibnu Mas'ud berkomentar, "Demi Allah, inilah rasa takut yang sesungguhnya." Setelah tersadar, Al-Rabi' juga menuturkan, "Tidaklah aku menunaikan satu sholat maka tidak ada hal yang dianggap penting di dalamnya kecuali apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan sholat kepadaku." Dikabarkan Amir bin Abdullah termasuk salah seorang yang sholatnya khusyuk. Buktinya, pada saat Amir bin Abdullah sholat, sedangkan putrinya menabuh tamburin dan istrinya membicarakan kebutuhan rumahnya, ia tidak mendengar suara-suara tersebut dan pikirannya tidak terganggu sedikit pun. Pada suatu ketika, ia juga pernah ditanya, "Apakah dirimu pernah mengajakmu membicarakan sesuatu di saat sholat?" Ia menjawab, "Ya, membayangkan keadaanku saat berdiri di hadapan Allah dan kepulanganku ke salah satu negeri." Ia kembali ditanya, "Apakah engkau pernah menemukan sesuatu yang biasa engkau temukan dalam urusan dunia?" Ia menjawab, "Tertembus anak panah lebih baik bagiku daripada dalam sholatku aku menemukan apa yang bisa kalian temukan." Disebutkan pula, Muslim bin Yasar termasuk orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pada suatu hari, ia sholat di Masjid Jami' kota Basrah. Tiba-tiba, satu sisi masjid tersebut roboh. Orang-orang pun langsung berkerumun mendekati bagian yang runtuh. Namun, Muslim bin Yasar tidak merasakan itu hingga selesai sholat. Khalaf bin Ayyub pernah ditanya, "Apakah engkau tidak terganggu oleh lalat sewaktu sholat, sehingga engkau harus mengusirnya?" Ia menjawab, "Aku tidak membiasakan diri dengan sesuatu yang dapat merusak sholatku." Kemudian ia ditanya lagi, "Lantas bagaimana engkau bisa bersabar seperti itu?" Dijawabnya, "Perhatikanlah orang-orang yang fasik pun mampu bersabar di bawah tekanan penguasa yang fasik, agar mereka dijuluki orang yang bersabar. Sementara aku berdiri di hadapan Tuhanku, pantaskah jika aku bergerak hanya karena seekor lalat?" Kemudian sewaktu hendak menunaikan sholat, Muslim bin Yasar berpesan kepada keluarganya, "Berbicaralah kalian, namun aku tidak akan mendengar kalian." Salah seorang ulama pernah ditanya, "Pernahkah engkau membicarakan sesuatu tentang dunia sewaktu sholat?" Ia menjawab, "Tidak pernah, baik dalam sholat maupun di luar sholat." Ulama lainnya ditanya, "Apakah di dalam sholat engkau mengingat sesuatu?" Jawabnya, "Apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada sholat, lalu aku mengingat sesuatu yang lain di dalamnya?" Namun demikian, bukan berarti orang yang sholat adalah orang yang sama sekali tidak sadar, sebab pada hakikatnya, orang yang sholat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Tuhannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, pantaskah pembicaraan yang tidak disadari dianggap sebagai munajat? Itulah beberapa kisah tentang orang yang khusyuk dan mengucapkan kekhusyuan. Semoga kita termasuk orang yang beruntung dan meraih kekhusyuan saat sholat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelum akhir video ini, alangkah baiknya like, comment, share, dan subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.